Ajudan. Siap. Pak. Ya. Ya. Bentar, Pak. Ya. Oke. Coba lihat saya dulu, Pak. Ya sudah, lepaskan tangan saya dulu. Lepaskan tangan saya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya berada dalam kawasan Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor. Kali ini kisah datang dari seorang bapak bernama Bapak Saroni. Beliau bekerja sebagai buruh pabrik mainan. Bekerja dari pagi hingga sore untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan sahabat saya, Rima Demensa. Apa kabar? Baik. Rima sendiri bagaimana? Baik, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Ya. Kali ini bagaimana targetnya? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Money, target kita bernama Bapak Saroni. Dan beliau ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Ani Nuraini yang bekerja sebagai seorang pencari kijing. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Rima akan mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan dari keluarga beliau. Ingin tahu kisahnya? Bersama saya, Mr. Money. Dan saya Rima Demensa Inilah Uang Kaget. untuk bedah rumah, Bagi-bagi bahagia. Assalamualaikum. Ya, saya ingin bertemu dengan Bapak Saroni yang mana? Di sana. Bapak Saroni. Ya. Nama saya Saroni, umur 52 tahun, bekerja sebagai buruh harian di pabrik mainan. Pekerjaan saya sehari-hari memotong kayu, dibuat menjadi dadu. Saya bekerja sudah hampir mencapai 5 tahun. Sebelum menjadi buruh pabrik, saya pernah menjalani pekerjaan mencari ikan. Bapak Saroni, mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu pekerjaan Bapak. Ya, saat ini saya sedang berada di tempat apa nih, Pak? Kok banyak karyawan-karyawan pada bekerja, lalu ada apa nih, bentuk truk ya? Ini tempat apa, Pak, sebenarnya? Mainan anak-anak. Mainan anak-anak? Anak TK? Iya. Oke. Coba kita lihat di sebelah sini. Ini ada mainan apa? Alat musik, Pak? Mainan apa, Pak? Oh, lintang. Bapak ini sebenarnya bekerja sebagai apa khususnya? Saya motong. Motong. Seperti apa, Pak, contoh motongnya, Pak?
Misalnya ingin membuat sesuatu, lalu dipotong. Ini Bapak sekarang lagi mau motong apa? Buat dadu. Coba seperti Bapak potongannya. Saya tidak tahu ada apa, ternyata ada orang yang datang menghampiri saya berjenggot dan saya kaget, nggak tahu itu siapa. Ternyata orang itu pengen tahu soal keadaan saya yang sebenarnya dan ditanyakan soal kerjaan saya, juga keluarga saya. Ini udah lama bekerja di sini? Lama. Udah berapa tahun? Ada kurang lebih 4 atau 3 tahun. Menurut Anda, Bapak Saroni merupakan pribadi yang seperti apa? Ya, buat loyalitas ada sih, mau kerja keras ada. Ya. Terus untuk pendapatan beliau berapa? Rata-rata 30 di 20. 30.000 Iya, sehari. sehari. Kalau lembur berapa? Bisa 35. Oke, baik. Ya, ini silakan disimpan kembali. Ini saya kembalikan lagi kepada yang punya. Untuk Bapak Saroni, kita bicara di depan. Ya, di sini saja. Bapak kenapa kaku sekali melihat saya? Hah? Bapak tahu nggak ciri-ciri orang sukses itu bagaimana? Tahu nggak Pak ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah harus supel, Pak. Bapak sudah puas dengan pendapatan hanya 35.000 sehari? Ya sudah pasti itu tidak akan cukup. Setiap hari Bapak bekerja di pabrik ini tidak memakai masker, Pak. Nggak sampai terganggu pernafasannya. Kadang-kadang terganggu juga. Kasihan, Pak. Kalau misalnya Bapak udah banting tulang, tapi pernapasannya nanti terganggu, biaya rumah sakit lagi. Nanti istri yang repot, anak yang repot. Setiap hari memang istri tidak bawakan makanan, Pak, ke sini. Daripada Bapak harus bolak-balik itu kan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Enggak, kalau itu pun kalau lagi ada, kalau nggak ada ya. Kalau misalnya di rumah lagi nggak ada makanan sama sekali, lalu Bapak makan apa? Kadang-kadang ada yang ngasih singkong, itu aja yang kita makan bareng-bareng. Sekarang yang mau saya bahas adalah dengan pendapatan sekecil ini mau sampai kapan, Pak? Bapak bekerja di sini, ini Bapak udah kerja 4 tahun katanya. Mau seterus ya, sampai 10 tahun atau sampai 20 tahun? Pengen berubah dari yang udah yang saya jalanin. Dulunya sebelum bekerja di sini, di mana Pak kerjanya? Kerjanya ya di pernah mencari ikan, lebih kecil dari ini, jadi saya tinggalin kerja di sini. Anak 5 kan? Ada masalah nggak di sekolahnya? Ya justru itu yang saya pikirkan dari sekolah. Berapa tunggakannya, Pak? Tunggakannya 800, yang satu anak yang di SMK. Baik, kita hitung. Yang pertama 800 tunggakan. Yang kedua berapa? Yang kedua itu 350. 350. Oke. Yang ketiga PAUD itu pun nunggak Nunggak berapa? 35.000. Oke. Sebenarnya biaya yang Bapak harus cari itu tidak banyak. Di bawah 1.500.000. Sekarang saya mau tidak mau harus menagih uang itu yang Bapak telah berhutang karena sudah cukup lama. Ya, Bapak tidak kunjung bayar. Di kantong Bapak ada berapa saya minta. Berapapun nominal akan saya ambil. Nggak ada uang, minta sama bosnya, Pak. Pak, saya sudah ditagih utang anak sekolah. Kalau enggak saya akan ada masalah. Silakan, Pak. Yang saya rasa saya nggak punya salah, ternyata yang saya ingat saya punya tunggakan anak saya sekolah yang 3 orang, satu anak sekolah yang di kelas 2 SMK sudah berapa bulan belum dibayar. Saya sedih sekali, saya nggak bisa membayangkan melihat anak saya nggak sekolah. Tadi sudah dijelaskan karena beliau ini sudah berhutang cukup lama untuk membayar keperluan sekolah. Jadi mau tidak mau dia harus meminta uang hariannya hari ini untuk minta di awal dulu. Ya udah, enggak apa-apa ntar Mas. Harus hari ini juga. Saat ya? ini, iya sekarang juga. Bentar ya, saya ambil dulu. Oke, ya. baik, ditunggu Pak, ditunggu. Ya, tunggu 5 menit dulu ya. Ya. Nah, kalau tidak seperti ini, Bapak tidak bayar hutangnya. Memang tadi sama bos kena tegur karena memang belum waktunya. Gimana, Pak? Ya enggak apa-apa, berarti mereka salah tetap harus bayar setengah hari aja, Pak. Setengah hari tidak bisa, Pak. Sehari full saja. Hari itu. Iya. Ya. Kan konsekuensi perjanjiannya kayak gitu, Pak. Ada perjanjian tertulisnya? Ya, secara tertulis sih enggak sih, Pak. Secara tertulis enggak. Kami cuma ada pembicaraan bisa sinteran aja gitu. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak Saroni meminjam uang 1 juta dikasih nggak, Pak?
Kalau ngedadak ini nggak bisa Pak. Nggak bisa? Iya. Kalau misal diatur untuk beberapa hari kemudian baru bisa? Mungkin juga bisa ada pertimbangan nanti ya. Oke, mungkin tuh Pak ya, dengar ya. Mungkin, berarti belum tentu juga bisa gitu. Iya. Kalau memang hari ini tidak bisa dikasih full, berarti setengah hari saja. Iya. Berapa setengah harinya? Berarti kurang lebih 17.500. Ya udah, mana sini? Ini saya bayar 50 aja dulu. Ya sudah, 1 hari saja Pak, perhitungan sekali sama anak buah saya Her. Ya, oke Bapak, terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita bertemu kembali. Bapak silakan kembali. Ya. Oke Bapak, sini. Ya. Bapak niat bayar utang tidak? Hah? Bapak tidak ada niat bayar utang. Kenapa harus saya yang nge-push, Pak? Harusnya kan Bapak yang nge-push. Kenapa nggak berani? Ada undang-undangnya loh Pak, jika ada seseorang yang tidak membayar hutangnya. Bapak mau masuk penjara? Nggak mau? Kalau begitu kapan Bapak mau bayar? Insya Allah 2 hari lagi. 2 hari lagi? Yakin? Yakin. Uang dari mana? Ya saya cari Cari kemana? kemana aja. Kemana Pak? Pendapatan Bapak aja 35.000. 2 hari udah 70.000. Anak bagaimana? Masih sekolah kan? Yang gede nggak sekolah. Yang gede nggak sekolah. Tadi bilangnya sekolah sama saya. Pak, ngomong tuh yang konsisten. Anak masih sekolah tidak? Enggak, Sudah berhenti berapa lama? baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Gara-gara Ya nggak ada untuk bayar uang SPP. sedih nggak Pak melihat anaknya putus sekolah? Padahal anaknya pintar saya rasa. Tapi orang tua tidak dukung. Malu tidak dilihat sama tetangga. Anaknya tidak sekolah. Hutang banyak. Makan singkong. Kadang tidak makan singkong juga tidak makan sama sekali setiap harinya. Bapak memikirkan tidak? Sejahteranya keluarga itu semuanya bergantung sama suami. Gak ada solusi. Sekarang di koper saya ini ada surat penahanan karena Bapak tidak bisa bayar utang. Pak Budi? Siap. Bawa borgolnya? Siap. Bagus. Jangan Pak, saya mohon. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dibawa. Kapan bisa dibayarnya? Bisa 2 hari lagi. 2 hari lagi saya tidak percaya, Pak. Apa jaminannya, Pak? Pak Budi? Siap. Ya, tolong, Pak. Ajudan? Siap. Pak. Ya. Ya, bentar, Pak. Ya. Oke. Coba lihat saya dulu, Pak. Ya sudah, lepaskan tangan saya dulu. Lepaskan tangan saya. Akui kalau Bapak tuh pernah melakukan suatu kesalahan terbesar. Baik. Pak Saroni, Bapak Saroni berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Kedatangan kita ini adalah suatu pengalaman Bapak yang berharga. Jangan sampai uang-uang yang Bapak telah pinjam tidak kunjung dikembalikan, lalu orang itu mengambil langkah yang sama dengan seperti yang saya lakukan ini. Karena itu sudah tidak ada obatnya lagi, Pak. Ya, kalau ini saya hanya mengetes bagaimana yang Bapak rasakan ketika sudah dapat masalah yang paling terbesarnya. Maka dari itu tim Uang Kaget hari ini tepat sekali dengan waktu di mana Bapak sedang mencari nafkah, kita datang untuk memberikan sebuah peluang yang bagus. Ya, saya ucapkan selamat untuk Bapak Saroni berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan dalam jangka waktu yang tidak lama, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil, Pak. Bapak pergi ke pasar, belilah 7 jenis barang yang berbeda-beda dan pakai uang ini untuk membeli barang yang bisa dijual kembali. Selama di pasar, timekeeper saya Angel dan Pak Budi selaku dari kepolisian akan menemani Bapak selama berbelanja. Jadi di sini Pak Budi itu menemani Bapak berbelanja, bukan untuk menangkap. Ya, jadi selama di pasar jangan canggung juga. Tadi udah bagus tuh dari kerja di tempat ikan beralih ke sini.
Nah, dari sini cari lagi yang lebih baik, Pak. Yaitu adalah Bapak harus berdagang. Berjualan makanan, dagang baju juga boleh, silakan. Pokoknya sesuai dengan keahlian yang Bapak punya. Ini uangnya saya kembalikan, nanti bosnya mana? Ada di sini? Bos. Uangnya saya kembalikan, Pak. Ya. Ya, untuk hari ini Bapaknya tidak perlu digaji, tidak masalah. Di tangannya ada uang 12 juta rupiah soalnya, Pak. Ya, terima kasih atas pengertiannya, Pak. Silakan kembali ke sana. Baik, Bapak Saroni, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, Bapak. Selamat pagi.